Dipersembahkan oleh dan didukung oleh kumandangnya takbir mulai bergema, selesailah sudah puasa kita, wajah pun berseri penuh gembira. Esok lebaran tiba, sholat id bersama di pagi hari, amatlah khidmatnya sepenuh hati. Bersatulah kami di dalam doa, Tuhan ampuni kami. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum, maafkan lahir dan batin. Mudiknya lebaran di mana-mana, pulang ke kampung amatlah bermakna. Meskipun jauh ditempuhnya juga, jangan paksakan diri. Makanlah ketupat, rasanya nikmat. Bermaaf-maafan, bersihkan dosa. Janganlah lupakan yang tidak mampu, agar semua gembira. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum, terimalah puasa kami. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum, sucikan lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum, terimalah puasa kami. Mudiknya lebaran di mana-mana, pulang ke kampung amatlah bermakna. Meskipun jauh ditempuhnya juga, jangan paksakan diri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum, maafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, bahagia sekali rasanya kita sudah sampai pada penghujung bulan Ramadan. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita akan bersama-sama menunaikan ibadah sholat Idul Fitri dan juga ibadah-ibadah yang lainnya untuk menyempurnakan puasa kita.
Pada episode kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita berhalal bihalal. Di dalam masyarakat istilah ini cukup populer dan istilah ini dalam pengamatan saya hanya ada di Indonesia atau di dalam masyarakat di kawasan Melayu. Ini kawasan di beberapa negara ASEAN. Dan kalau kita melihat dari sudut pandang tradisi dan budaya di tanah air kita, halal bihalal ini menjadi sebuah pertanda bagaimana Islam itu ketika kita amalkan dengan sebaik-baiknya, nilai-nilainya dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Momen di mana kita berhalal bihalal ini adalah momen kegembiraan bagi semua bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, dan apapun tingkat ekonominya, semuanya bergembira. Kalau kita lihat dari sudut budaya, banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan oleh para musisi kita yang menggambarkan betapa bahagianya pada hari raya itu. Ada tradisi di mana kita saling mengucapkan selamat. Yang umum adalah selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu ungkapan kultural, ungkapan yang ada dalam masyarakat Islam, dan ungkapan itu ada dalam budaya bangsa kita. Walaupun mereka tidak beragama Islam, mereka juga mengucapkan greeting itu, ungkapan itu. Satu saat saya bertanya kepada seorang kawan yang beragama non-muslim. Saya tanya apa makna minal aidin wal faizin. Dia menjawab mohon maaf lahir dan batin. Kadang-kadang mereka tidak memahami isinya, tetapi bisa menerima greeting itu. Walaupun kalau kita lihat dari sudut pandang agama, ungkapan dan ucapan selamat yang dituntunkan oleh Nabi ketika kita selesai melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan dan sudah melaksanakan Idul Fitri adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua ibadah kita dan kita kemudian menjadi seorang yang bersih, seorang yang kembali kepada kesucian kita. Kemudian ada yang menambahi dengan siyamana wa siyamakum wa antum kullu amin bi khair. Semoga Allah menerima semua ibadah kita, menerima puasa kami dan puasa kamu sekalian, dan kita dalam keadaan yang sejahtera sepanjang 1 tahun. Semua doa-doa itu baik, tetapi memang yang kita mendapatkan tuntunan dari Nabi adalah ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum. Sehingga kalau kita mengucapkan greeting Idul Fitri, kita bisa mulai dengan ungkapan yang berdasarkan tuntunan Nabi, ditambahkan dengan yang ada di dalam masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, kadang-kadang juga di dalam masyarakat muncul kreativitas bagaimana mengucapkan Idul Fitri itu. Satu saat sebelum masa Covid ini dan sebelum banyak sekali orang yang menggunakan media sosial, saya menerima sebuah kartu lebaran. Ya, tahun 70-an, 80-an sampai 90-an masih terbiasa kita berkirim-kirim kartu lebaran itu yang berisi doa-doa dan ungkapan bagaimana kita berhari raya. Intinya semua kita bergembira dan saling memaafkan. Sebuah kartu lebaran yang saya terima itu berisi ungkapan puitis. Saya masih ingat betul. Bunyinya adalah, walau sebutir pasir salahku, kumohon maafmu seluas samudra. Sebuah ungkapan yang mengandung makna betapa kita ini harus mengikhlaskan dan memaafkan satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang ada yang membuat ungkapan-ungkapan dalam pantun-pantun yang semuanya menunjukkan bagaimana kita ini bergembira dan berlapang dada. Ada yang dalam bentuk parian-parian dan seterusnya. Tetapi
Apapun bentuk ekspresi itu, substansinya, intinya adalah kita saling berbahagia, saling mendoakan, dan menandai hari kemenangan. Hari kemenangan itu adalah hari di mana kita kembali kepada fitrah kita, kepada kebersihan jiwa kita. Sehingga selama masa Idul Fitri ini, kita selain saling mengucapkan selamat Idul Fitri, juga kemudian ada tradisi yang disebut dengan tradisi mudik. Tradisi mudik ini memang khas Indonesia, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Mudik tidak hanya ada di tanah air kita, tapi juga ada di negara-negara yang lainnya. Bagaimana memaknai mudik itu, kita akan bahas. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, tadi kita sudah singgung sekilas mengenai mudik. Di dalam masyarakat Tionghoa juga ada tradisi mudik yang mereka lakukan biasanya pada saat perayaan Imlek. Di Amerika biasanya juga mereka merayakan mudik pada bulan November, di mana mereka ada family gathering pada bulan November itu. Nah, di kalangan masyarakat kita ada juga tradisi mudik. Mudik itu kalau kita lihat dalam bentuknya, itu ada dua bentuk mudik. Yang pertama adalah mudik spiritual, yang kedua adalah mudik kultural. Saya akan membahas pada kesempatan ini tentang mudik kultural dulu. Nanti mudik spiritual kita bahas pada episode yang berikutnya. Selama ini bertahun-tahun kita ini selalu disibukkan dengan mudik ini. Karena memang kita punya tradisi yang disebut dengan pulang kampung atau mudik. Ini terutama mereka yang tinggal di kota-kota kembali ke kampung halaman. Mudik ini bersifat kultural, yang pada awalnya dimulai dari sebuah keyakinan bahwa dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah kalau kita saling bermaafan dengan sesama umat manusia. Amal manusia itu akan menggantung, tidak langsung diterima oleh Allah kalau masih ada urusan hablum minan nas, urusan dengan Bani Adam sama umat manusia yang belum diikhlaskan satu dengan yang lainnya. Karena itulah maka muncul tradisi mudik yang saya sebut sebagai mudik kultural. Sebelum masa Covid ini kita bisa mudik. Saya pun termasuk mudikers. Saya termasuk mudik yang militan dan menikmati momen-momen macet itu, walaupun ada himbauan macam-macam tetap saja kita mudik. Tetapi dalam situasi Covid seperti sekarang ini, sesuai dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah untuk kita tidak mudik, sebaiknya memang kita tidak melakukan mudik secara fisik, merayakan hari raya di kampung halaman, di mana kita mudik kultural. Karena ini adalah tradisi, meminta maaf itu memang afdolnya bisa disampaikan langsung, tapi seandainya tidak bertemu pun, sepanjang kita sudah bisa menyampaikan greeting, itu juga sudah bisa kita lakukan. Mulai tahun lalu misalnya kita sudah mudik secara virtual. Kami bertemu secara virtual dengan anggota keluarga dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah cara perayaan yang tetap saja memiliki makna, walaupun mungkin terasa kurang sempurna karena mungkin baru mulai kita lakukan. Kalau terus-menerus, insya Allah ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kemudian ketika kita mudik ini, kita juga harus memaknainya sebagai momen di mana kita membangun keakraban dan hubungan yang lebih baik dengan sesama. Tidak jarang sebagian yang mudik itu justru sebatas rekreasi di kampung. Tidak saling silaturahim, bahkan mungkin mohon maaf, kadang-kadang ada yang justru menjadikan momentum mudik itu sebagai sarana menunjukkan gemerlapnya kekayaan dan keberhasilan ketika dia merantau ke kota atau ke ibu kota. Ini tentu bukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan agama. Karena justru pada saat mudik, kalau kita melaksanakan mudik kultural itu, maka yang paling penting adalah
kita saling bermaafan dan mengunjungi sanak keluarga kita. Ini adalah momen silaturahim. Dan oleh karena itu maka mudik kultural itu bisa saja dilaksanakan kalau situasinya aman, tapi sebaiknya tidak kita laksanakan karena kita masih dalam masa pandemi. Yang melaksanakan di kampung, bertemu dengan keluarga, tentu kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kita tetap berusaha untuk memakai masker, kemudian tetap berusaha untuk tidak saling bersalaman secara langsung. Kita tetap menjaga diri kita ini bersih dari kemungkinan kita ini tertular atau menularkan virus COVID-19. Memang kadang-kadang ini terasa tidak nyaman, masa berhalal bihalal kita tidak saling bersalaman, tetapi tentu saja keselamatan, kesehatan itu jauh harus lebih kita utamakan. Di dalam kaidah usul fikih, para ulama membuat sebuah patokan atau panduan disebut dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih. Dalam ungkapan lain juga ada menyebutkan darul mafasid aula, lebih diutamakan daripada kita mendapatkan maslahat. Jadi mencegah terjadinya kerusakan, mencegah terjadinya kemungkinan di mana kita menularkan atau tertular virus COVID-19 ini harus menjadi hal yang kita utamakan di atas kita mencari kemaslahatan. Menjalin hubungan baik tentu sangat penting, bertemu dengan keluarga tentu sangat bahagia. Apalagi kita juga sudah sekian lama tidak berjumpa dan mungkin perlu suasana baru. Sehingga kita melakukan refreshing, to refresh, menyegarkan kembali pikiran-pikiran kita. Tapi yang lebih penting lagi adalah merefresh hubungan sosial kita. Hablum minan nas kita ini kita perbaiki dengan saling memaafkan. Kadang-kadang dengan ungkapan-ungkapan kultural. Misalnya ada yang mengucapkan dengan kosong-kosong ya, misalnya begitu. Kosong-kosong maksudnya apa? Kembali ke nol. Atau misalnya ada yang dengan ungkapan tertentu, misalnya bu ya, itu maksudnya bu itu artinya ya zero misalnya, dan seterusnya. Ungkapan-ungkapan kultural itu menunjukkan betapa halal bihalal Idul Fitri kultural ini adalah milik kita semua bangsa Indonesia, tapi spiritnya adalah spirit yang didasari oleh nilai-nilai dan ajaran agama Islam, yaitu kita saling memaafkan, membangun hubungan baik dengan sesama umat manusia, dan kita menatap masa depan dengan penuh optimisme, menatap masa depan dengan semangat persaudaraan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saya Hilman Latif, Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengajak Anda untuk menunaikan zakat infak sedekah melalui Lazismu sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih atas kerjasama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah,
sebagai amalan yang utama. Mari kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui Lazismu agar bantuan kita, sedekah kita dapat terdistribusi dengan sebaik-baiknya, agar dapat tersampaikan dan termanfaatkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui Lazismu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.